Halo, selamat malam teman-teman semua. Eh, Ketemu lagi bareng kita ya, Cagu Kode pada hari ini. Terima kasih teman-teman dan hari ini kita bakalan membahas cukup menarik sekali teman-teman, yaitu sebuah tools yang open source, free dan juga user friendly lah buat yang bukan IT, yang bukan ahli IT, yang kerja sehari-hari bukan berkontak adik sama IT ya, tapi teman-teman bisa gunakan tools ini yang cukup powerful, bermanfaat buat teman-teman keseharian ya, bahkan juga bisa menguntungkan kalau seandainya teman-teman bisa memanfaatkannya itu dengan baik gitu. Nah, ini saya share sengaja ya teman-teman, karena kenapa? Karena sekarang ini lagi trennya, lagi boomingnya eh, terkait dengan yang namanya phishing, malware, dan juga ransomware teman-teman. Nah, dari sinilah muncul video ini, karena video ini menjadi bekal yang nantinya saya sangat yakin kalau seandainya ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang bukan cuma yang ahli IT tetapi buat semua orang, semua kalangan, baik itu bapak, ibu, adik, kakak, saudara, paman, bibi, teman, tetangga ya, pacar dan juga orang tua. Nah, bisa menggunakan tools ini dengan gampang dan bisa diakses gitu ya. Cukup gampang. Teman-teman tinggal akses aja, klik aja di browser namanya Virus Total. Nah, di sini ada link virustotal.com, teman-teman bisa klik di sini. Dan ini cukup powerful teman-teman, karena dia bisa analisa suspicious ataupun malware, baik itu dari segi file yang bisa dianalisa sama dia, URL, terus bisa URL ya, terus ada search ini cukup lumayan besar skopnya, baik itu domain, baik itu IP address atau file hash sekalipun. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu file hash itu sangat dipakai ya, tetapi kalau biasanya untuk kita orang awam, orang umum gitu ya, seperti saya itu biasanya menggunakan URL sama file. Entah itu ketika kita dapat undangan online yang dari undangan online APK ya, ataupun apapun yang entah itu yang seperti yang pernah booming kemarin, undangan online terus ini terkait dengan foto pengantaran paket ya dari ekspedisi. Nah, ketika diklik ternyata itu APK ya formatnya dan butuh kita scan. Nah, silakan teman-teman scan menggunakan ini. Baik itu file dokumen, baik itu file gambar, itu teman-teman bisa scan di sini untuk melihat, mengidentifikasi apakah file tersebut aman kalau seandainya kita simpan, file tersebut aman kalau seandainya kita buka, file tersebut aman kalau seandainya kita gunakan, termasuk juga URL teman-teman, karena sekarang lagi boomingnya gitu ya, phishing menyerang semua orang tanpa ada pandang bulu ya, tanpa ada pandang segmentasi umur, mereka langsung menyerang ke orang-orang, terutama orang-orang yang gaptek seperti kita ini, teman-teman yang gaptek ya, terutama yang di pelosok-pelosok gitu ya, mereka menyerang kita dengan sangat gampang. Nah, dengan video hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih aware, lebih waspada, lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan teknologi ya. Dan kalau seandainya teman-teman dapat link-link dari entah itu pesan, entah itu WhatsApp atau media sosial lainnya ya, itu entah itu email, silakan teman-teman cek dulu website tersebut, reputasinya seperti apa, apakah di dalamnya mengandung phishing atau tidak gitu. Nah, saya bakalan contoh langsung teman-teman tanpa membuang waktu seperti ini. Saya sudah punya salah satu link ya, link yang cukup kemarin saya sempat dapatkan itu di grup ya, grup WhatsApp, dan saya perlu identifikasi link tersebut apakah aman atau tidak gitu. Saya perlu identifikasi, saya mau mengklik link tersebut gitu, baru saya mau mengisi ataupun melanjutkan memproses link tersebut. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu teman-teman, malang itu tidak berbau, tidak memberitahu siapapun, tidak memberi kabar, tidak menunggu kita siap atau tidak gitu ya. Dia bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja teman-teman. Itu yang harus kita berhati-hati di 2025 ini. Nah, saya bakalan langsung aja mencoba praktek langsung pada teman-teman. Teman-teman kalau seandainya harus upload file itu tinggal langsung choose file aja. Terus kalau seandainya searching itu teman-teman bisa langsung searching saja seperti ini. Nah, ini link, teman-teman bisa masukkan ke URL, bisa juga masukkan langsung ke yang tadi ya di bagian search ya. Bisa URL, bisa search, dia hampir sama kok teman-teman. Nah, di sini kelihatannya teman-teman yang menariknya dari virus total ini ya, itu dia bukan cuma dari satu sumber, tapi dia ada berbagai sumber teman-teman. Coba kita lihat dari sini, banyak sekali sumber
yang dia kutip teman-teman, dia jadikan referensi untuk apakah ini aman atau tidak. Di sini kita bisa lihat salah satu yang cukup terkenal yaitu Fortinet, kemudian ada anti AVL ya, kemudian ada block list sama dan lain sebagainya lah teman-teman. Kaspersky juga ada di sini, Malwarered juga ada, phishing database juga ada, Sampor juga ada di sini teman-teman, Sophos juga ada. Cukup lumayan banyak referensi yang dia gunakan untuk pengecekan link yang tadi kita upload. Nah, yang menariknya lagi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat skornya itu berapa dari 97 vendor yang digunakan, yang virus total ini digunakan untuk melakukan scanning itu 0 ya, teridentifikasi. Cuma di sini ada satu spam gitu ya, yang dari Fortinet dan clean-nya. Nah, kalau seandainya berbahaya atau ada malware-nya, biasanya di sini itu bukan clean ya, tetapi ada entah itu merah, malware, phishing dan sebagainya. Nah, itu bakal kedeteksi, bukan spam teman-teman. Nanti kita bakalan coba lihat. Nah, yang selanjutnya teman-teman, status 200. Status 200 ini artinya websitenya itu hidup. Websitenya itu bisa diakses di browser gitu ya. Kalau seandainya statusnya itu 300 atau 400 atau 500, itu artinya website tersebut tidak bisa diakses gitu ya. Ini list terakhir analisa itu ada di 15 hari yang lalu. Kemudian kontennya itu ada di teks HTML ya. Nah, teman-teman seperti ini. Kita langsung aja masuk ke detailnya. Karena kalau di sini kelihatannya aman ya teman-teman ya. Cuma di sini aja satu spam yang saya tidak bisa menyatakan bahwa ini juga aman. Saya perlu analisa lebih detail. Nah, teman-teman di sini ada community. Community ini terkait dengan pembahasan dari link tersebut ya, sekiranya ada. Dan di sini ada detail. Teman-teman bisa lihat di sini kapan submitnya, last submitnya kapan gitu ya. Terus last analisanya kapan. Terus di sini juga ada IP-nya, statusnya 200. Header dari websitenya juga kelihatan di sini, teman-teman. Terus HTML infonya juga kelihatan dari sini. Bahkan dari direct chain ataupun website tersebut terhubung kemana aja gitu. Nah, itu kelihatan di sini, teman-teman. Nah, saya coba analisa lebih dalam, yaitu terkait dengan IP. Teman-teman tinggal klik aja. Woo! Ceng-ceng. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati teman-teman. Ada merah nih, dari 94 vendor yang menganalisa, ada 7 yang menyatakan IP tersebut adalah IP berbahaya. Nah, di sini juga kelihatan dia itu dari Amerika Serikat, terus menggunakan Cloudflare sebagai firewall-nya. Dan teman-teman yang harus berhati-hati itu di sini. Wow. Kalau di sini kelihatan, di sini ada suspicious, bahkan juga ada malware dari Vipre, dan juga sisanya itu adalah malicious dari Webroot, Forcepoint ya, terus criminal IP, Vipre ya, terus SeaRadar itu menyatakan malicious. Nah, dari Vipre itu mengatakan itu adalah malware, dan dari Threat Intelligence Axing itu menyatakan itu suspicious. Jadi teman-teman, ini yang harus teman-teman hati-hati. Karena kenapa? IP ini adalah sama, yaitu adalah alamat ataupun transmisi dari domain tadi. Kalau domain tadi aman, ternyata IP-nya itu adalah seperti ini juga berbahaya. Karena kenapa? Coba lihat, dari beberapa tersebut ada beberapa yang tidak bisa mengidentifikasi ini teman-teman. Walaupun ada beberapa yang tidak bisa mengidentifikasi ataupun unrated, tidak apa-apa. Yang penting dari beberapa poin itu dia menyatakan itu clean, tetapi di sini yang harus teman-teman concernkan itu adalah malicious, malware, dan suspicious. Ini yang harus hati-hati. Nah, coba kita buka. Nah, dia menggunakan Cloudflare ya teman-teman ya, menggunakan Cloudflare dengan IP-nya sekian, subnet-nya juga kelihatan, segmentasinya di 17, kemudian IP range-nya itu ada di sini teman-teman, sekitar ini, CIDR-nya juga kelihatan, segmentasinya di 12, statusnya aktif, dan aktifnya itu terakhir dia perubahan SSL-nya itu adalah di 2024 teman-teman, dan registrasinya itu di tahun 2014. Nah, ini teman-teman. Nah, ini registrasinya abuse ya dari Arin, admin dari Arin juga, NOC dari Arin. Terus kita lihat isi kontennya itu, ini net rank-nya itu ada IP, jaringan IP-nya. CIDR-nya juga kelihatan, segmentasinya 12, dan banyak lagi teman-teman nih. Nah, ini threat levelnya 0. Kalau oke,
di sini juga kelihatan. Terus di sini ada banyak ya, sampai 10 teman-teman. Ini cukup powerful buat kita analisa, jadi ya lumayan teman-teman ya. Nah ini relation ini adalah dia itu terhubung kemana aja, itu kelihatan dari sini. Bahkan dia juga ada terhubung ke Zoom Meeting Installer, tetapi di sini ada deteksi 49 teman-teman dari 72 link installer yang dikirim ya via Zoom gitu ya. Tipenya Windows 32, dan ketika dia mengirim Zoom installer itu terdapat 49 yang menyatakan bahwa dia itu berbahaya dari 72 vendor yang menganalisa si dia itu. Nah, ternyata Zoom installer ini digunakan sebagai apa? Analisa saya bahwa teman-teman new TXT terus extract IPS dan sebagainya itu digunakan untuk related sama dengan IP tadi gitu. Dan jadi dia masih terhubung ke IP tadi, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, kalau untuk communication file-nya juga kelihatan di sini. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini juga grab summary-nya kelihatan nih teman-teman. Oh, harus login teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu. Kita masuk dulu. Nah, di sini refer file, teman-teman bisa login untuk melihat isi dalamnya kalau mau melihat. Terus resolusinya ada 10 lebih, EBIOS Cloudflare juga ya, dia pakai di 2024 dari 2021 teman-teman. Nih di San Francisco kelihatan nih teman-teman, ini 2021, terus 2024 itu Amerika Serikat, San Francisco juga. Terus untuk 2024 itu tidak ada non-responding connection reviews ya. Nah, ini teman-teman yang harus berhati-hati ya teman-teman ya. Terus community ini seperti biasa dia membahas terkait dengan pembahasan sesuai dengan yang tadi gitu ya. Nah teman-teman ini bisa login nih untuk lihat lebih dalam community-nya Grab, untuk lihat trade Grab-nya itu seperti apa. Nah itu cukup menarik teman-teman. Oke, cukup menarik sekali. Jadi VirusTotal ini free gitu ya, free, open source, dan dia itu kayak user friendly, tidak harus jago IT, tidak harus orang yang berkutik di dunia IT sehari-hari kegiatannya ya, tapi orang awam seperti kita yang gaptek juga bisa memanfaatkan ini buat analisa, buat kita berhati-hati dalam menggunakan ataupun ketika kita mendapat informasi fisik, mendapat informasi yang ada di dalamnya itu mengandung berbahaya lah, malware, phishing atau ransomware gitu ya. Jadi untuk cek reputasi website gitu ya, itu bisa kelihatan dari sini. Jadi website yang mau kita klik itu apakah aman reputasinya, jelek tidak, bagaimana reputasinya, apakah ada identifikasi malicious atau malware atau trojan dan sebagainya, itu bakalan kelihatan di sini teman-teman, bakalan ada. Nah sehingga dengan begitu ketika kita sebelum mengklik ataupun mendownload file tersebut, atau sebelum kita mengklik file tersebut, sebelum kita menyimpan file tersebut, sebelum kita gunakan aplikasi tersebut gitu ya, dari sini bisa kelihatan. Nah, dari sinilah analisa kita, apakah itu harus kita gunakan atau kita buang kalau seandainya kita dapat informasi. Nah, informasi yang tidak jelas ya teman-teman ya, kayak dari tiba-tiba datang dari grup seperti yang saya tadi gitu kan, harus isi gitu, dan ternyata setelah dianalisa ya teman-teman bisa melihat sendiri gitu ya, ini cukup saya tidak mau lebih dalam lagi gitu. Dan untuk VirusTotal ini saya open source, teman-teman bisa manfaatkan API-nya. Saya juga sudah bikin program buat developer ini. Itu saya punya ini teman-teman. Saya ambil API manajemennya, lalu saya gunakan ini, base-nya itu Python ya teman-teman. Base-nya Python, terus di sini untuk back-end-nya pakai Python, untuk front-end-nya itu kita pakai HTML. Nah ini saya gunakan aplikasi saya, dan ini tampilan dari aplikasi saya teman-teman. Nah, bisa scan URL, terus cari hash file ya, terus IP domain juga bisa kelihatan dari sini. Nah teman-teman, kita balik lagi ke buku, dan saya sama sekali tidak di-endorse sama VirusTotal, saya sama sekali tidak ada komunikasi sama tim VirusTotal ini, tapi
kenapa saya mau berbagi akan hal ini teman-teman, karena saya merasa saya perlu berbagi akan hal ini gitu. Saya perlu memberitahu pada teman-teman bahwa teman-teman itu tidak harus jago IT untuk bisa menganalisa apapun yang ada di sekeliling teman-teman gitu. Karena kenapa? Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, malang itu tidak berbau, terus tidak bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja ya. Dan itu yang berbahaya teman-teman. Saya mau memberi awareness lah, mengajak teman-teman, ayo kita jaga keamanan informasi dengan baik gitu, dan berhati-hatilah dalam menggunakan baik itu media sosial, sharing dan sebagainya ya. Dan semoga dengan virus total ini bakalan muncul nantinya yang lainnya. Saya juga bakalan sharing terkait dengan tools lainnya yang berkaitan sama cyber security, dan semoga dengan virus total ini bisa membuat teman-teman semua lebih aware, lebih peduli terhadap keamanan informasi, dan bisa bermanfaat, bisa menjaga teman-teman nih dari bahayanya yang mengintai dari sisi hacker yang sekarang lagi booming dan trennya ya. Karena kalau kita lihat dari SOC Radar juga kelihatan bahwa sekarang itu bukan cuma dari SOC Radar tapi dari laporan BSSN ya, yang tertinggi itu adalah terkait dengan phishing, ransomware, malware ya. Dan itu yang harus kita berhati-hati teman-teman semua. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Silakan dimanfaatkan, silakan di riset. Kalau untuk teman-teman butuh develop sebagai developer ya, teman-teman mau develop nih aplikasi virus totalnya, di sini mereka sih sudah menyediakan virus total overview-nya seperti apa ya, baik itu dari autentikasi, terus dari kita nge-grab. Nah, di sini teman-teman yang menariknya itu kita bisa gunakan bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan. Karena saya pakai Python kemarin, jadi saya pakai Python nih teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman mau pakai JavaScript itu bisa, mau pakai Java juga bisa, C++ juga bisa, dan sebagainya lah. Teman-teman bisa akses dari sini aja gitu ya. Dan silakan login kalau memang teman-teman mau lebih dalam lagi mengetahui terkait dengan virus total ini. Silakan gunakan, singkap juga nggak apa-apa. Kalau mau daftar, login juga nggak apa-apa. Sekali lagi, saya tidak di endorse sama virus total, saya tidak ada komunikasi sama tim virus total, tidak ada sangkut pautnya sama tim developer, tapi virus total inilah yang membantu saya selama ini untuk lebih berhati-hati, dan semoga kita semua kedepannya lebih bisa berhati-hati lagi menjaga keamanan informasi dengan baik gitu ya teman-teman ya. Dan semoga ini bermanfaat. Silakan, di sini juga ada threat intelligence teman-teman yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, ini juga bisa bermanfaat sekali buat threat intelligence, terutama pada organisasi yang mau mengimplementasikan SOC tools ataupun mengimplementasikan tools SOC secara otomatis gitu ya, sebagai threat intelligence tools gitu. Nah, ini silakan teman-teman, ini juga cukup powerful kalau menurut saya. Jadi sekian dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya ada yang salah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di next kesempatan. Saya bakalan coba kulik lebih dalam lagi untuk tools yang menarik, yang powerful, yang free, yang open source, yang bisa teman-teman gunakan, orang-orang yang gaptech seperti kita ini, supaya lebih aware lah terhadap keamanan informasi itu sendiri. Senang bisa berbagi sama teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat. Video ini saya akhiri dengan selamat malam, bye bye.